A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Soma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan olehnya, nikmat yang tiada tara dan tidak bisa kita hitung satu persatu. Nyatanya sampai saat ini mata kita masih bisa melihat dengan normal, telinga kita bisa mendengar dengan normal, tangan kita bisa memegang dengan normal, kaki kita masih bisa berjalan dengan normal. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti akan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sahabat Soma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu kadang naik dan kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kapan iman kita naik dan kapan iman kita turun. Pernah kita pada suatu saat pernah merasakan betapa beratnya melaksanakan sholat 5 waktu. Betapa beratnya melakukan kebaikan-kebaikan. Betapa beratnya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan betapa mudahnya kita melakukan kerusakan, melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan. Makanya sudah dari zaman dahulu Nabi sudah bersabda al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Kadang naik dan kadang turun. Maka yang kita harus lakukan apa? Istiqomah itu yang kita harapkan. Apa itu istiqomah? Yaitu continue ataupun selalu ajek. Dalam bahasa Jawanya ajek. Jadi ketika kita beribadah bisa istiqomah, itu banyak yang belum bisa mempertahankan tentang itu. Kadang ketika kita mempunyai program di awal, ketika kita mempunyai niat untuk melakukan sesuatu kebaikan, contohnya ketika kita malam pengennya ketika mau tidur nanti saya akan sholat tahajud dan bangun jam 2 malam. Ternyata apa? Kita kesiangan, bangun sudah subuh. Kadang subuh saja kesiangan. Ketika sudah subuh, niat dalam hati kita nanti jam 7 saya akan segera berangkat bekerja, berangkat kegiatan dan saya akan mengaji dulu pagi, kemudian saya akan sholat duha. Ternyata tahu-tahu sudah siang. Ketika sudah siang, niatnya insya Allah nanti ba'da zuhur saya setelah sholat zuhur mau ngaji dulu. Ternyata setelah sholat zuhur kesibukan datang, pekerjaan datang. Tidak jadi mengaji. Sampai seperti itu terus. Ternyata tahu-tahu waktu itu berjalan dengan cepatnya sehingga kita lupa bagaimana caranya untuk menaikkan keimanan kita. Yang pertama dalam nyanyian Jawa itu ada nyanyian tombo ati. Tombo ati kulimo awernane. Jadi tombo ati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama yaitu maca Quran angen-angen sak maknane. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran dan memahami maknanya dan terus mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu. Ya. Kemudian yang kedua,
Kaping pindho salat wengi lakonono. Yang dimaksud adalah salat tahajud, qiyamul lail, ya. Di samping salat 5 waktu sudah kita lakukan. Nah, ini tambahan ibadah kita yaitu salat sunnah. Karena salat sunnah yang paling berharga, yang paling berbobot adalah qiyamul lail, salat tahajud. Kalau di bulan Ramadan dinamakan dengan salat tarawih. Yang ketiga, kaping telu zikir wengi ingkang suwe. Artinya apa? Artinya kita selalu mengingat Allah setiap dalam kegiatan kita. Tidak hanya malam saja. Jadi zikir malam lama, kemudian setiap kegiatan, setiap tingkah laku kita selalu mengingat Allah. Sehingga tidak akan melakukan kejelekan ketika kita ingat kepada Allah. Mau bermaksiat, ingat Allah. Sehingga tidak jadi kita lakukan. Niatnya ingin mencuri, niatnya ingin berbohong, tetapi ketika ingat Allah maka tidak jadi dilakukan. Ya. Kemudian yang keempat, kaping papat wetengiro ingkang luwe. Kaping papat kuwi weteng ira ingkang luwe. Artinya apa? Puasa sunnah, puasa wajib. Ya. Jadi yang keempat ini akan menjadi bukti bahwasanya ternyata membedakan antara orang puasa dengan tidak. Coba, sahabat Soma TV, ketika Anda berpuasa dan tidak berpuasa, pasti akan berbeda ketika kita mau melakukan ibadah. Ketika kita berpuasa, maka bagaimana caranya ibadah kita, sholat 5 waktu kita, lisan kita, mata kita, telinga kita itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika kita tidak berpuasa, maka kita sudah tidak ingat itu semuanya. Intinya, kalau kita pas puasa, contoh kecil lagi ya, ketika kita pas puasa, kita sangat berat meninggalkan sholat jamaah. Tetapi ketika kita tidak berpuasa, maka tidak sholat berjamaah saja kita anggap enteng. Kita anggap ringan. Maka itu bedanya ketika kita mau berpuasa. Di samping itu, ketika berpuasa kita akan disehatkan oleh Allah SWT. Sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan menyehatkan. Puasa itu menyehatkan. Siapapun yang punya penyakit apapun silahkan berpuasa. Insya Allah Allah akan menyehatkan Anda semuanya. Sahabat Soma TV yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima adalah wong kaping 5 wong kang soleh kumpulono. Jadi wong soleh kumpulono. Jadi punya teman, mencari teman yang baik-baik saja. Ibaratnya kalau dalam kisah Islam, ya, itu dikatakan jangan dekat-dekat dengan pandai besi, karena dekat saja kamu akan ikut berbau. Tetapi dekatlah dengan penjual minyak wangi, karena kamu dekat saja sudah merasakan bau harumnya. Harum minyak wanginya. Nah, kelima ini yang akan menjadikan kita, iman kita, kelima itu tombol hati yang jumlahnya 5 ini, maka akan menambah ghirah, akan menambah semangat bagaimana kita menaikkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Semakin banyak teman-teman kita yang baik, maka mereka akan membawa kita menjadi orang yang soleh dan solihah. Kemudian semakin banyak kita berpuasa, maka akan semakin bertambah kuantitas ibadah kita. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka kita akan mengurangi kemaksiatan kita. Semakin banyak kita mempelajari ilmu agama, yaitu di dalam Al-Quran, maka kita akan paham tentang kebenaran. Itu kuncinya untuk menaikkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT.
Maka mari kita selalu menambah keimanan kita dengan di samping yang kelima itu, yaitu tetap bersedekah, berinfak, kemudian berukhuwah, bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita dengan amal shalihat, yaitu dengan amal-amal kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.